Sonia Rios lahir di Filipina 15 Agustus 1946. Sonia lahir dari keluarga yang sangat sederhana dan cita-cita terbesarnya yaitu ia ingin pergi ke Amerika Serikat agar hidupnya menjadi lebih baik. Salah satu jalan tercepat agar ia bisa pergi ke Amerika ialah dengan menikah dengan orang Amerika Serikat. Kebetulan di tempat Sonia tinggal banyak sekali marinir Amerika Serikat yang sedang bertugas di Filipina. Akhirnya Sonia berkenalan dengan marinir Amerika Serikat yang bernama Earl Boudreaux. Pria kelahiran 31 Juli 1943 ini sangatlah mencintai Sonia dan akhirnya mereka berdua pun menikah. Pengantin baru itu menetap di Lomita, pinggiran Los Angeles. Di sana Sonia membuka salon kecantikan. Memasuki usia pernikahan yang ke-21 tahun, Earl ingin bercerai dengan Sonia. Tetapi sebelum Earl menceraikannya, Sonia ini memintanya untuk pergi ke Filipina agar Earl menyelesaikan bisnis taksi keluarganya. Sebenarnya Earl Boudreaux ini tidak ingin pergi ke Filipina, akan tetapi Sonia terus memaksanya. 15 Agustus 1987, Earl pergi ke Filipina. Sesampainya di sana, ia tinggal di rumah keluarga Sonia. Ketika Earl sedang tertidur pulas di ruang tamu, tiba-tiba kepalanya ditembak dari jarak dekat. Earl tewas seketika. Pihak keluarga melaporkan ke pihak kepolisian bahwa Earl Boudreaux tertembak di kepala pada saat ada pembobolan di rumahnya. Pihak kepolisian Filipina tidak mempercayainya dikarenakan tidak ada tanda-tanda pemaksaan masuk ke dalam rumah dan pihak kepolisian mencurigai salah satu saudara Sonia setelah mereka menemukan darah di salah satu kemejanya. Dan pihak kepolisian pun menangkap dua saudara laki-laki Sonia Rios. Akan tetapi nih gengs, tidak selang lama dua saudara laki-laki Sonia Rios ini dibebaskan dan kasus ini pun ditutup. Menurut kabar, Sonia Rios telah membayar $1.000 untuk membebaskan kedua saudaranya itu dan menutup kasus tersebut. Mendengar kasus pembunuhan terhadap kakaknya ini ditutup, Dennis Boudreaux, sang adik, meminta agar kasus ini tuh dibuka kembali dan saudara laki-laki Sonia Rios tetap ditahan. Akan tetapi, Dennis selalu mendapatkan teror pembunuhan dari orang-orang yang tidak dikenalnya. Dari kematian suaminya, Sonia mendapatkan banyak sekali uang dari hasil tunjangan asuransi yang dimiliki Earl Boudreaux. Dan bisnis salon kecantikan yang dimiliki Sonia pun maju pesat. Sonia hidup dalam gelimang harta dan ia menjadi wanita yang sangat kaya di Amerika. Beberapa tahun kemudian, Sonia berkenalan dengan seorang perwira Angkatan Laut Amerika Serikat yang bernama Larry Riskin. Ketika melihat pertama kali Sonia Rios, Larry ini langsung jatuh cinta. Dan akhirnya Sonia dan Larry menikah pada tahun 1990. Mereka mengadakan acara pernikahan yang sangat mewah, yaitu 3 kali upacara pernikahan dalam waktu yang berbeda. Akan tetapi tidak satupun keluarga Larry yang diundang pada acara pernikahan tersebut. Dan itu yang menciptakan keretakan antara keluarga Larry dengan Sonia selama bertahun-tahun. Dan Sonia pun berusaha untuk menjauhkan Larry dari keluarganya. Ketika Sonia dan Larry melakukan perjalanan ke Filipina, Larry tinggal dengan keluarga Sonia. Di situ Larry bertemu dengan keponakan Sonia yaitu Quincy dan Jetmark. Pada saat melihat Quincy dan Jetmark ini, Larry sangat menyukainya dan ia ingin mengadopsi mereka sebagai anaknya. Quincy dan Jetmark pun juga sangat menyukai Larry. Mereka sudah menganggap Larry sebagai papanya. Keinginan Larry untuk mengadopsi Quincy dan Jetmark disambut baik oleh Sonia. Dan Sonia pun berjanji akan mengurus keperluan adopsi tersebut. Setelah lama berkarir di TNI Angkatan Laut, Larry akhirnya meninggalkan tugas aktifnya sebagai angkatan TNI. Dan setelah itu ia memutuskan untuk menjadi seorang guru SMP. Menjadi seorang guru merupakan hal yang sangat menyenangkan bagi Larry karena ia bisa dekat dengan anak-anak didiknya. Kebetulan Larry juga sangat menyayangi anak-anak.
Tahun demi tahun berlalu, hubungan Larry dan Sonia merenggang dikarenakan Larry marah besar kepada Sonia karena ia tidak mengurus proses adopsi Quincy dan Jet Mark. Berarti selama ini Sonia telah membohonginya. Muak dengan sikap Sonia, Larry pun berkencan dengan temannya yaitu Alan Stephen. Larry berbicara kepada Sonia bahwa ia tertarik dengan Alan. Nah, mendengar hal tersebut, Sonia ini marah besar. Dan ia menyerang Larry dengan mengirimkan tuduh-tuduhan palsu tentang Larry. Sonia menceritakan kepada pihak sekolah tempat Larry bekerja bahwa Larry ini adalah seorang pecandu narkoba dan ia sering menyiksa putranya dan juga Sonia. Jadi Sonia ini sebenarnya janda anak satu ya geng. Sonia mempunyai anak bernama John Bordeaux. Tidak ada satu orang pun yang percaya tuduhan liar Sonia. Larry pun sudah tidak kuat menghadapi sikap Sonia dan ia memberitahu Sonia bahwa pernikahannya selama 16 tahun itu harus berakhir. Sonia akhirnya setuju untuk bercerai dengan Larry, tetapi dengan satu syarat. Larry harus pergi sendiri ke Filipina untuk menjenguk Quincy dan Jet Mark karena mereka berdua sudah menganggap Larry seperti papanya sendiri. Dan akhirnya Larry pun menyetujui. Setibanya Larry Risken di Filipina, dia segera mengadakan pesta ulang tahun yang ke-16 untuk Quincy. Nah, di pesta itu hadir juga April, sepupu Quincy yang mengalami infeksi mata yang sangat serius. Dan Larry memutuskan untuk membawa April ke rumah sakit. Sebelum Larry pergi ke rumah sakit, ia mendapatkan telepon dari Sonia. Dan Larry berkata kepada Sonia untuk membawa April ke rumah sakit karena ia menderita infeksi mata yang serius. Sesampainya di rumah sakit, Larry dan Jet Mark langsung membawa April untuk mendapatkan penanganan secepatnya. Dan setelah selesai ditangani, Larry langsung kembali ke mobilnya. Ketika Larry sedang berada di dalam mobil, ada dua orang pria menaiki sepeda motor melepaskan tembakan ke arah Larry. Tembakan tersebut mengenai dada dan kepala Larry. Seketika itu juga Larry tewas. Jet Mark, 14 tahun yang baru saja menyaksikan pembunuhan Larry, sosok ayah yang pernah dikenalnya langsung menelpon Sonia untuk memberitahu kejadian itu. Kemudian Sonia langsung menghubungi adik Larry yaitu Sherry Jackson bahwa Larry telah tewas ditembak oleh orang yang tidak dikenal. Sherry Jackson langsung memberitahu ayahnya, Lou Risken, dan Lou Risken sangatlah terkejut mendengar berita kematian anaknya. Sherry pun menginginkan keadilan untuk sang kakak. Ia ingin jenazah Larry dibawa ke Amerika untuk dimakamkan. Tapi sayang Sonia telah bergerak lebih cepat. Sonia telah mengkremasi jenazah Larry untuk menghilangkan jejak. Seketika itu juga Sherry meminta bantuan ke Dubes Amerika Serikat di Filipina untuk memulangkan abu jenazah Larry. Akan tetapi pihak Kedubes Amerika Serikat tidak bisa berbuat apa-apa karena abu jenazah sudah disimpan keluarga Sonia di Filipina. Untuk mencari keadilan atas kematian sang anak, Lou Risken menyewa detektif bernama Bong Oteza untuk menyelidiki kematian Larry. Saat keluarga Larry masih berduka, Sherry Jackson mendapat telepon bahwa suami pertama Sonia, Earl Bordeaux, juga dibunuh di Filipina di hadapan keluarga Sonia. Mendengar hal tersebut, Sherry langsung lemas, sekaligus marah. Sherry langsung menghubungi perusahaan asuransi dan mengatakan bahwa Sonia bertanggung jawab atas pembunuhan saudara laki-lakinya dan pembayaran asuransi agar dibekukan. Pihak asuransi pun menyetujui permintaan Sherry. Beberapa bulan setelah kepergian Larry, Sherry Jackson menerima email aneh dengan tawaran mereka akan membantu keluarganya agar mendapatkan kembali abu jenazah Larry. Sherry hanya perlu membayar sekitar 35.000 US dollar. Dan selang beberapa minggu kemudian, Sherry juga mendapatkan email bahwa si pengirim email itu bisa membunuh Sonia Rios. Yang dia butuhkan hanyalah izin dari Sherry. Ketika Sherry sedang bingung akan email-email yang aneh itu, Sherry mendapatkan kabar yang sangat mengejutkan bahwa Sonia Rios ditemukan tewas di salonnya. Jasad Sonia ditemukan oleh anaknya yaitu John Bordeaux.
1 hari sebelum Sonia tewas, ia menelpon pihak kepolisian bahwa ada seorang pria Latin yang berusaha melakukan percobaan pembunuhan terhadap dirinya. Pria Latin tersebut berusaha menembak Sonia tetapi tidak mengenainya. Lalu orang itu pergi sambil mengatakan bahwa ia akan kembali lagi. Suara pria yang menembak Sonia itu mirip dengan suara orang yang menelpon Sonia untuk mengadakan appointment di salonnya. Dan Sonia memberikan nomor telepon itu kepada pihak kepolisian untuk diadakan penyelidikan. Menyelidiki kasus kematian Sonia, polisi pun mengaitkan laporan yang diberikan Sonia 1 hari sebelum ia tewas. Ia menyelidiki nomor telepon tersebut dan ia juga menginterogasi Sherry Jackson. Karena Sonia sempat bercerita kepada pihak kepolisian bahwa Sherry ini sangatlah membencinya. Ketika polisi bertanya kepada Sherry apakah ia terlibat pembunuhan Sonia, Sherry mengatakan bahwa ia tidak tahu apa-apa. Lalu ia menceritakan email-email aneh yang diterimanya. Berdasarkan investigasi pihak kepolisian, email itu ternyata berasal dari kapal USS Ronald Reagan dan diketahui pengirimnya adalah Eric De La Cruz. Eric De La Cruz ini bekerja di kapal USS Ronald Reagan dan dia merupakan keponakan dari Sonia. Dan setelah penyelidikan lebih lanjut, nomor telepon yang menghubungi Sonia 1 hari sebelum Sonia tewas itu merupakan nomor telepon dari Fernando Romero, teman Eric yang juga bekerja di kapal Ronald Reagan. Sonia pernah mengatakan bahwa orang yang melakukan percobaan pembunuhan terhadap dirinya berwajah Latino. Dan tepat sekali, Fernando Romero ini juga berwajah Latino. Keterlibatan Eric De La Cruz atas kematian Sonia ini semakin jelas karena sehari setelah Sonia tewas, Eric mendatangi pengacara Sonia untuk menanyakan apakah Sonia menulis surat wasiat untuk dirinya. Akan tetapi kata pengacara itu, Sonia tidak pernah menulis surat wasiat apa-apa. Mendengar penjelasan pengacara itu, wajah Eric sangatlah kecewa. Ternyata Eric dan Fernando ini bekerja sama untuk mendapatkan harta Sonia dan keduanya dijatuhi hukuman 26 tahun penjara. Kematian Sonia sudah terungkap pelakunya, akan tetapi pelaku pembunuhan kedua suami Sonia yaitu Earl Bordeaux dan Larry Riskin masih menjadi sebuah misteri. Walaupun Sonia diduga pelakunya, akan tetapi polisi tidak bisa melanjutkan penyelidikan dikarenakan tewasnya Sonia. Terima kasih geng sudah menyaksikan video ini sampai habis dan saksikan terus video terbaru dari aku selanjutnya.